Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dewi Rahmiati Susanto, bidan terampil di ruangan Ponek IGD RSUD Bajawa. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 91 Kabupaten Ngada. Pada kesempatan ini, saya akan menayangkan video edukasi tentang teknik mengedan yang baik dan benar. Apa itu teknik mengedan? Mengedan adalah reaksi tak sadar terhadap tekanan bayi pada dasar panggul, rasa tertekan, atau gerakan bayi jauh di dalam panggul, yang menyebabkan keinginan yang tidak tertahan untuk meregang, sehingga membantu ibu melahirkan janin secara spontan. Teknik mengedan merupakan upaya dalam memperlancar dan mempercepat proses persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi akan terjamin. Kapan waktu yang tepat untuk mengedan? Sebelum mengetahui cara mengedan yang baik dan benar, ibu perlu tahu dulu kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Tanda tubuh ibu siap untuk mulai mengedan adalah ketika serviks telah sepenuhnya membuka hingga 10 cm. Di saat ini, kontraksi yang ibu rasakan terjadi setiap 2 hingga 3 menit, dengan durasi sekitar 1 menit. Ibu pun akan merasakan adanya tekanan kuat pada anus, sakit punggung yang berat, dan keinginan yang kuat untuk mengedan. Bagaimana cara mengedan yang baik dan benar? Nah, setelah tahu momen yang tepat untuk mengedan, yuk mulai mengedan dengan mengikuti cara mengedan yang baik dan benar, sehingga ibu tidak perlu membuang tenaga dengan sia-sia. Berikut caranya. Yang pertama, cari posisi yang paling nyaman. Di antara posisi ini ada 2 opsi. Yang pertama, posisi berbaring setengah duduk dengan tangan merangkul kedua paha sampai siku dan ditarik ke arah dada. Kepala sedikit diangkat sehingga dagu mendekati dada dan mata terbuka melihat ke arah perut. Posisi ini akan membantu otot perut dan rahim saat mendorong bayi keluar. Yang kedua, posisi berbaring tetapi badan dalam posisi miring ke kiri. Satu kaki dirangkul, yaitu kaki yang berada di atas sampai siku, dan ditarik ke arah dada. Kepala sedikit diangkat sehingga dagu mendekati dada, dan mata terbuka melihat ke arah perut. Lalu, teknik yang kedua adalah mengedan mengikuti dorongan alamiahnya selama kontraksi. Ketiga, saat mengedan, nafas ditarik sedalam mungkin dan dipertahankan. Dengan demikian, otot perut membantu dorongan ke arah jalan lahir. 4. Kencangkan otot perut dan mulai mengedan sampai hitungan ke 10. 5. Ambil napas cepat dan mengedan kembali sampai hitungan ke 10. Lalu, ulangi 1 kali lagi. Keenam, usahakan untuk mengedan sebanyak 3 kali setiap kali kontraksi. 7. Saat mengedan, ibu juga bisa memakai otot-otot yang digunakan ketika buang air besar. Otot-otot tersebut sangat kuat dan efektif untuk mendorong bayi. Ibu tidak perlu takut atau malu kalau ada tinja yang keluar saat proses ini, karena hal tersebut biasa terjadi dalam persalinan. 8. Gunakan seluruh tenaga ibu saat mengedan. Namun, pada waktu tertentu, ibu mungkin akan diminta untuk mengedan dengan lembut untuk menghindari robeknya jalan lahir. 9. Ibu berhenti mengedan dan beristirahat di antara kontraksi. Apa yang tidak boleh dilakukan saat mengedan? 1. Mengedan tanpa aba-aba sebelum pembukaan lengkap 10 cm, karena hal ini dapat menyebabkan pembekakan mulut rahim dan kemungkinan robekan pada mulut rahim. 2. Berteriak tanpa dikontrol dapat membuat ibu kelelahan dan kehilangan kendali saat mengedan. Jadi, meski terasa sakit, coba ingat untuk menarik nafas dan tidak berlebihan ya. 3. Mengedan tidak boleh sambil memejamkan mata. Hal ini bertujuan untuk menghindari mata mendapat tekanan sehingga pembuluh darah di mata bisa pecah. Maka dari itu, sebaiknya fokuskan diri untuk membuka mata ketika mengedan dan arahkan ke perut. 4. Ibu tidak boleh mengangkat bokong saat mengedan karena dapat menimbulkan luka robekan pada jalan lahir hingga mencapai anus. Usahakan untuk rileks dan lemaskan bagian panggul dan bokong. 5. Tidak dibolehkan untuk mendorong perut untuk membantu kelahiran bayi, karena dorongan pada perut beresiko terjadi robekan pada rahim.
Peringatkan anggota keluarga ibu untuk tidak mendorong perut jika mereka mencoba melakukan itu. Terima kasih, semoga video edukasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.